Kenapa kok berhenti? Pak Kardi di mana ya? Pak Kardi benar. Oh iya, Pak Kardinya belum Kardi datang. pulang Ini rasanya Ya. Pak Kardi. Pak Kardi mana ya? Maaf. Saya terlambat. Itu tadi kok menangis kenapa ya? Saya lagi bingung. Anak saya ini. Oh, sakit. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, anak saya yang besok ini sering sekali kerasukan roh jahat. Ketika roh itu merasukinya, tubuhnya dibanting-banting ke tanah, mulutnya berbusa, giginya mengartak, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Kasihan sekali. Saya sudah minta tolong kepada murid-murid Yesus untuk menyembuhkannya, tetapi mereka tidak bisa. Sabar Bu, saya akan minta tolong langsung pada Yesus. Yesus, tolonglah anakku. Sedari kecil dia bisu karena dirasuki roh. Tolong Tuhan. Dan roh itu sering sekali menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Tolong anakku. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Tuhan Yesus bisa. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Tuhan, Siapa ya? kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bisa mentahirkan saya juga. Aku mau, jadilah kau tahir. Sembuh kustanya. Aku sembuh. Sembuh. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Memang orang yang kerasukan dia bebaskan. Orang yang kusta disembuhkan. Luar biasa. Bahkan yang buta dicelikan. Yang sakit disembuhkan. Sembuhkan. Tapi mungkin enggak ya dia membangkitkan orang yang sudah mati? Kayaknya udah mungkin. Tak mungkin ya. Sudah mati toh? Wah, enggak mungkin kayaknya. Itu saudara Lazarus. Kenapa dia? Lazarus sudah meninggal. Tuhan, Sekalian seandainya Engkau ada di sini, pastilah Lazarus saudaraku tidak mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di manakah Lazarus kau baringkan? Mari Tuhan, lihatlah.
mungkin kayaknya. Ayo kita lihat. Lazarus, marilah keluar. Wah, luar biasa. Lazarus saudara kita sudah hidup lagi. Lazarus saudara kita sudah hidup. Luar biasa. Luar biasa. Ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya, Kasih setianya kebaikannya. dan kuasanya. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Perbuatannya yang ajaib. Para kekasih, pada petang hari ini kita memperingati bersama dengan seluruh dunia, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pada time zone masing-masing, memperingati hari pengorbanan dari Tuhan Yesus, ya saudara. Dan kita menyebutnya sebagai hari Paskah. Ya sebetulnya kata Paskah itu dalam bahasa Belanda harusnya adalah hari di mana Tuhan melepaskan orang-orang Israel dari penjajahan musuh-musuh Allah, yaitu dari orang-orang Mesir. Saudara, itu yang awal dari kitab Kejadian dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Terus orang-orang Israel ini diperbudak, saudara. Namun mereka, karena mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan melepaskan mereka. Katakan, bila saya juga dalam kesesakan saya, kegagalan saya, berseru-seru kepada Tuhan, tangan saudara, berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab dalam nama Yesus. Amin. Itu sebab kalau sudah menjadi budak, saudara, maka itu berarti sudah fatal sampai mati, tetap budak. Karena majikannya akan menaikkan harga tinggi sekali. Saudara, kalimat yang kita nyanyikan dari lagu kita yang terakhir, terlalu mahal darahmu Yesus. Tidak ada yang bisa melampaui mahalnya daripada darah Yesus. Seberapa banyak tuntutan yang diminta oleh iblis yang menjajah hidup saya dan menjajah hidup saudara, yang Yesus tidak bisa bayar. Dia bisa membayar semuanya. Dia sanggup membayar semuanya. Seberapa saudara mengalami perbudakan dan diikat untuk menjadi seorang budak sampai mati oleh dosa, oleh hobi yang tidak baik, oleh ikatan-ikatan dosa dan kuasa-kuasa kegelapan, perdukunan, guamnya, dan segala macam paranormal. Seberapa engkau diikat
Dan iblis juga menaikkan harga. Kalau mau menebus, harganya mahal sekali. Yesus berkata, aku tebus semua. Tidak ada yang aku tidak kuat bayar. Aku bayar dengan darahku sendiri. Itu sebab saudara, ketika kita datang kepada Tuhan petang ini memperingati harga penebusan kita. Kita bukan cuma memperingati dan kita melihat dramatikalnya daripada Yesus yang disalib, yang disesah, yang disiksa dan kemudian disalib dan kemudian dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian saja. Tapi sebenarnya peringatan ini untuk melihat pada diri kita sendiri. Apakah aku bisa ditebus apa enggak ya? Kalau Yesus sudah mati, harusnya aku bisa ditebus. Tetapi kenapa aku tidak bisa ditebus? Karena aku masih kepingin lagi hidup di dalam dosa. Saudara. Sehingga segala harga yang mahal. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 disebutkan getih kang akeh ajine yaiku rahi Gusti Yesus Kristus pun tidak sanggup. Kenapa? Karena saya tidak mau, Anda tidak mau. Coba kalau saya mau, Anda mau, maka peringatan ini mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu Yesus memberikan kepada Anda penebusan, engkau ditebus dan engkau dibayari. Tidak cuma ditebus, saya menambahkan Yesus menebus dan membayari Anda. Tahu artinya membayari? Saudara, kalau saudara makan soto dan seseorang datang membayari saudara, kalau saudara membeli di satu toko permata, saudara mau membeli cincin yang mahal atau kalung ibu, tiba-tiba seseorang datang, saya yang bayar. Dia punya kartu debit atau kredit dan dia bilang, ini yang bayar. Saudara mau membeli sebuah rumah, tiba-tiba ada seseorang keluarga saudara berkata, tidak usah tawar, saya bayar itu rumah. Engkau akan mengaguminya, bahwa semua yang engkau inginkan dibayar oleh dia. Saudara, demikian juga dengan nyawa kita. Yesus menebus dan dia membayari saya, dia membiayai saya, dia memberikan jaminan kepada saya supaya saya berjaya setelah tidak menjadi budak, kemudian saya menjadi sukses dan jaya. Itu maksud Tuhan. Siapa percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, para kekasih, di sini kita akan membaca bersama-sama. Ya, silakan dibaca. 1, 2. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Coba, saudara. Menurut itu, saudara, yaitu yang tak terbatas. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya. Katakan, sebab di dalam Yesus dan oleh darah Yesus saya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa saya. Saudara, tidak ada satu orang bisa menebus dosanya sendiri, sekaya apapun dia. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu di dalam Yesus. Ayo masuk di dalam Yesus. Jangan di luar Yesus. Kalau saudara di dalam Yesus, saudara, darahnya menyucikan, darahnya menebus kita orang, sehingga kita boleh mendapat pengampunan dosa kita. Karena tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Alkitab mengatakan semua sudah berbuat dosa dan jatuh dari kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Sebab anak-anak Tuhan perhatikan baik-baik. Hanya salib Yesus. Katakan, hanya Yesus yang disalib yang pasti bisa menebus saya dan membayari saya. Renungkan kalimat ini. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, berulang kali makan perjamuan, saudara, tapi apakah saudara
betul-betul mengalami penebusan. Artinya bebas. Apakah saudara masih terikat? Apakah saya masih terikat? Atau kita sudah bebas? Saudara, ya. Jadi disinilah maksud daripada Paskah atau Passover. Saudara, itu sebab kita berkata dan berseru apa? Haleluya. Ayo yang keras dengan tangan saudara di kepala ke atas. Haleluya. Haleluya. Saya ditebus oleh darah Yesus, menjadikan saya manusia yang terbebas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ketika saya meninggal, masuk ke dalam sorga dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, inilah pendahuluan yang saya perlu sampaikan, ya. Karena Paskah adalah sesuatu yang istimewa. Pertanyaan pertama, saya ada 3 pertanyaan. Seperti apa jelasnya bahwa Tuhan Yesus menebus dan membayari saya? Saudara, kalau temanya adalah Yesus menebus dan membayari Anda, maka kita langsung bertanya, kontan kita tanya, gak usah mikir lagi. Apa artinya, sejauh apa dan bagaimana bahwa saya itu ditebus dan dibayari oleh Tuhan? Saudara, penjelasannya adalah demikian. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 35. Tolong dibuka pada Alkitab saudara. Judul daripada perikop ini adalah orang Samaria yang murah hati. Saudara, mari kita akan baca ayat 30 sampai 35. Siap? 1, 2. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Amin. Katakan, ini orang luar biasa. Saudara, ada 3 orang yang lewat ketika melihat seorang korban terkapar setengah mati. Jadi hampir mati. Orang ini adalah orang kaya. Dia turun dari Yerusalem menuju ke Yerikho. Yerusalem itu kita tahu sebuah kota yang agak tinggi, dikelilingi oleh gunung-gunung, dan Yerikho itu adalah pantai, pelabuhan. Dari Yerusalem turun ke Yerikho. Di sini sepanjang jalur Yerusalem ke Yerikho adalah jalur maut. Apa sebab? Karena di situ begitu banyak perampok, pembegal dan lain sebagainya yang tidak segan-segan untuk membunuh orang yang dirampok. Saudara, itu yang terjadi. Kenapa orang ini melewati jalan itu? Karena memang dia mau ke Yerikho. Saudara, makna rohaninya adalah orang yang meninggalkan Yerusalem. Yeru artinya tempat atau situasi kondisi, dan shalom atau salem berarti damai. Orang yang sudah berdamai dengan Yesus, saudara, meninggalkan
dan pergi ke Yeriko. Yeriko berarti pusaran angin atau pusaran air. Itu namanya Yeriko yang berputar. Kalau saya dan saudara meninggalkan hadirat Allah, damai kita dengan Tuhan, melalui kita berbuat dosa, melalui kita malas berbakti, melalui kita tidak taat kepada firman, melalui kita mempunyai pikiran-pikiran yang jahat dan kotor. Saudara, itu namanya kita meninggalkan hadirat Allah, Yerusalem. Dan pasti itu satu perjalanan grafik yang turun, saudara. Dan jangan lupa, semua perjalanan yang menurun secara rohani itu berisiko setengah mati. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kenapa sih saya dan Anda ini bisa jatuh dalam dosa? Keinginan melihat Yeriko, keinginan untuk menjauh dari Tuhan. Tuhan, dulu ketika saya miskin, ketika saya sakit keras, saya berdoa, saya dekat dengan Engkau. Sekarang saya sudah sehat, sudah seger, saya sudah banyak uang sekarang, saya sudah berhasil. Tuhan, izinkan saya mau mengicipi Yeriko, saudara. Dan orang yang sedemikian pasti kena rampok, kena begal, saudara, sampai setengah mati. Saudara, lewatlah seorang imam. Seorang apa? Imam. Lewat. Loh, ada apa itu orang? Saudara, hati nuraninya berkata, kamu harus tolong ini orang. Kan kamu seorang imam, seorang hamba Tuhan. Tidak. Dia, kata Alkitab, menyeberang ke seberang jalan. Jadi dia jalan di sana, di sebelah kiri. Dia menyeberang seberang jalan, berjalan di sebelah kanan dan melewatinya. Yesus berkata, datanglah orang yang kedua, seorang Lewi. Lewi adalah pelayan-pelayan sidang atau pelayan Tuhan di rumah Tuhan, bawahan dari imam. Saudara, heran sekali, bukan cuma orang ini yang kena begal ini, yang ingin meninggalkan Yerusalem menuju ke Yeriko, ternyata imam juga, ternyata orang Lewi juga. Begitu orang Lewi di belakang imam melihat, loh, orang terkapar nih. Waduh, dia kena begal nih di sini. Kata Alkitab, dia menyeberang ke jalan, menyeberang seberang, dan dia berjalan melewatinya. Tidak ada dari dua orang rohaniwan ini yang mau membantu dia dan mau merawat dia. Tidak ada sama sekali. Ini situasi dan kondisi saat ini. Semua orang mempunyai satu rasa egoistis yang hebat. Tetapi puji Tuhan, Yesus begitu pintar sekali memberikan perumpamaan. Orang yang ketiga lewat. Dan dia melihat orang yang terkapar setengah mati ini. Dan dia turun dari kudanya, dari keledainya. Dan dia membantu. Dan Yesus bertanya, orang ini adalah orang Samaria. Orang Samaria. Orang Samaria itu tidak berbaik-baikan dan tidak ada sesuatu hubungan yang baik dengan orang-orang Yahudi, di mana orang Lewi dan imam ini orang Yahudi. Tetapi orang Samaria ini melihat bahwa orang ini terkapar setengah mati dan minta tolong. Dia memberikan pertolongan. Dia merawat lukanya dengan minyak zaitun dan kemudian dia membawa anggur, dia kasih minum. Ini korban pembegalan dengan air anggur sehingga segar. Kemudian heran saya, ini orang kuat banget. Dia mengangkat ini pasien dan dinaikkan ke atas keledai tunggangannya. Dan dibawalah, dituntunlah ini keledainya menuju ke tempat penginapan yang terdekat. Dan dia berkata, aku pesan satu kamar. Aku mau merawat ini korban pembegalan tengah jalan. Dia merawat di situ. Dan kemudian keesokan harinya dia berkata kepada pemilik losmen ini, Pak, saya mau pergi ada urusan. Ini saya tinggal 2 dinar. Dia keluarkan uang 2 dinar. Cukup banyak. Dia berkata, tolong dirawat ini orang. Kalau masih kurang 2 dinar, kalau aku pulang dari pekerjaanku, aku akan mampir ke sini, aku akan kasih berapa kekurangannya.
Saudara. Dan Yesus berkata, tahukah kalian siapa orang ini? Dia bukan imam, dia bukan Lewi. Dia orang Samaria. Orang yang dibuli, orang yang diejek, orang yang direndahkan sebagai kasta selingkuh. Itu orang Samaria. Saudara yang kekasih, saya beritahu kepada Anda, inilah yang terjadi. Dan itu sebabnya kita melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang kelihatannya rohani, namun sebenarnya mereka itu masih diperbudak. Saudara, itu sebab penting sekali kita memperingati Paskah. Saya katakan tadi, bukan untuk memperingati Yesus yang sudah mati. Dia sudah bangkit, dia sudah mulia, sudah tidak ada lagi kesedihan dan yang perlu ditangisi dari dia. Tetapi kita ini loh, apakah kita menghargai dia punya penebusan? Apakah kita sudah mengalami dia membayar kita setelah kita ditebus? Have we realized and have we experienced in our life, in this part of our life, that we give our praise, we give our offering to Him, we give our own self to serve Him after He make us to be freed from any bondage. Saudara, seringkali kita tidak menyadari, justru ketika kita memperingati Paskah atau Jumat Agung, kematian dari Tuhan Yesus, saudara, kita harus mawas diri. Dalam hal apa? Apakah aku benar-benar sudah ditebus? Apakah aku sudah benar-benar dibayari? Seperti korban pembegalan ini, dia ditebus. Kalau tidak datang orang Samaria yang baik hati ini, ya, disebutkan dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris sebagai Good Samaritan. Good Samaritan. Kemudian banyak di negara-negara institusi dan yayasan-yayasan sosial Kristen memakai nama Samaritan. Jadi Samaritan ini menjadi sangat terkenal sebagai ciri dari orang-orang yang suka membantu. Itu namanya Samaritan. Saudara, dari satu kelompok masyarakat yang terhina dan satu masyarakat yang dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin supaya kita semua menyadari, Tuhan, hamba perlu Engkau tebus. Supaya karakter dari imam, karakter dari Lewi itu tidak ada pada hamba lagi. Karena mereka adalah orang-orang yang masih terbelenggu dengan duniawi, dengan uang, dengan segala kesenangan dan dosa. Dan mereka tidak mau menjamah. Mereka tidak mau membantu dan mereka tidak mau mengulurkan tangan. Saudara yang kekasih, itu sebab seperti apa jelasnya bahwa Tuhan Yesus menebus dan membayari saya. Saudara, Dia menengok saya, Dia menjenguk saya, Dia merawat saya, dan Dia membayari saya. Dia mengangkat saya, Dia membawa ke penginapan, Dia membayari saya. Kalau kurang, beberapa hari lagi Dia kembali dan Dia menutup kekurangan untuk biaya perawatan saya. Saudara, itu sebab kata penebusan itu memang harus digandeng dengan membayari. Itulah Yesus. Dia bukan cuma menebus, tapi Dia menebus dan membayari. Seseorang yang bertobat, dia ditebus. Apakah Tuhan kemudian kasih biar dia, dah kamu pulang, kamu sudah aku ampuni dosa-dosanya, sekarang kamu pulang saja dengan damai sejahtera. Dan Tuhan tidak memberikan modal kepada dia, Tuhan tidak memberikan pemeliharaan, Tuhan tidak memberikan sesuatu bantuan untuk dia bisa terjamin. Tidak, katakan tidak. Tuhan pasti membiayai siapapun yang ditebusnya. Dalam nama Yesus, saya pun akan mengalami. Amin. Haleluya.